Seandainya ada profesi detektif evolusi atau detektif alam, hal pertama yang akan dilakukan detektif tersebut adalah menyelidiki misteri semut pemakan semut. Entah mengapa, setelah dinosaurus, berbagai spesies mamalia berevolusi untuk memakan semut, dan mamalia semacam itu muncul setidaknya 12 kali. Saat menyelidiki misteri-misteri ini, Anda akan mempelajari sifat-sifat baru evolusi yang juga akan membantu Anda memahami kesamaan antara semut, hewan peliharaan, dan kepiting. Apa? Ya, kepiting memainkan peran penting dalam cerita detektif ini. Jadi para ilmuwan baru-baru ini melakukan studi berskala besar dan menemukan bahwa selama 66 juta tahun terakhir, berbagai mamalia telah memilih gaya hidup di mana mereka hanya memakan semut. Setidaknya ada 12 garis keturunan evolusi mamalia yang secara terpisah beradaptasi dengan pola makan ini. Dari sudut pandang evolusi, ada logika di sini. Semut sangat bergizi. Sebagian besar spesies semut tidak berbahaya dan tidak beracun. Berburu tidak membahayakan siapapun dan terus berkembang biak. Mereka adalah sumber nutrisi yang tak terbatas. Ngomong-ngomong, menurut penelitian, jumlah total semut diperkirakan sekitar 20 kuadriliun. 1 kuadriliun adalah 1 juta miliar. Bisakah kamu membayangkannya? Dan total biomasa semut-semut ini adalah 12 megaton. 1 megaton setara dengan 1 juta ton. Jika kamu menimbang semua hewan liar dan burung di bumi, berat gabungan mereka akan lebih kecil daripada total massa semut. Berat ini setara dengan 20% dari biomasa seluruh umat manusia. Namun dulu tidak selalu seperti itu. Setelah dinosaurus punah, proporsi semut kurang dari 1% dari total populasi serangga. Namun jumlah mereka meningkat tajam hingga sekitar 23 juta tahun yang lalu pada awal periode yang dikenal sebagai Miosen. Semakin banyak hewan yang memasukkan semut dalam makanan mereka, ilmu pengetahuan menyebut kebiasaan memakan semut secara eksklusif sebagai myrmecophagi obligat. Selain memiliki nilai gizi yang tinggi dan jumlahnya yang hampir tak terbatas, semut juga mudah didapatkan. Cukup memiliki ciri fisik tertentu seperti tengkorak dan lidah yang memanjang, dan evolusi memberikan ciri-ciri ini kepada mamalia. Gigi mereka seringkali dikurangi ukurannya, artinya jumlah dan ukurannya berkurang. Mereka seringkali memiliki cakar yang kuat dan tungkai depan yang kuat yang memungkinkan mereka untuk menggali sarang serangga. Selain itu, beberapa hewan yang dipersatukan oleh kecintaan mereka pada semut memiliki suhu tubuh yang lebih rendah dan metabolisme yang lambat. Lalu apa yang istimewa dari semut? Semut adalah makanan yang kaya akan protein dan lemak. Mereka memang kecil, tapi jumlahnya sangat banyak. Dan hewan-hewan mungkin merasa kenyang setelah makan malam seperti itu. Jadi, memakan semut itu seperti kode curang untuk bertahan hidup di dunia alami, yang baru diketahui oleh sedikit spesies. Untuk menemukan fenomena ini, para ilmuwan melakukan tinjauan terhadap lebih dari 600 sumber ilmiah dan menyusun basis data tentang kebiasaan makan hampir 5.000 spesies mamalia. Kemudian mereka membagi spesies-spesies ini ke dalam 5 kategori berdasarkan pola makannya. Ini dia kategorinya: myrmecophagi wajib, karnivora, insektivora, herbivora, dan omnivora. Setelah itu, para ahli biologi menempatkan kategori-kategori ini pada pohon keluarga hewan untuk melacak bagaimana kebiasaan makan mereka terbentuk selama puluhan juta tahun. Kedengarannya seperti pekerjaan yang sangat teliti. Patut kita hormati para ilmuwan yang begitu antusias mempelajari planet kita. Jadi mereka menyadari bahwa myrmecophagi muncul di seluruh pohon setidaknya 12 kali. Ini termasuk beberapa hewan seperti echidna, terenggiling, aardvark, pemakan semut, dan numbat. Dan semua hewan ini berada dalam 3 kelompok mamalia yang berbeda, Eutheria, marsupial, dan monotremata, yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Di antara mereka yang termasuk dalam kelompok pertama ada serigala, kanguru termasuk dalam kelompok kedua, dan platypus termasuk dalam kelompok ketiga. Dan beberapa hewan dari kelompok ini mulai memakan semut. Dan tahukah kamu apa nama benda aneh ini? Konvergensi. Evolusi konvergen terjadi ketika spesies hewan yang sepenuhnya berbeda memiliki ciri fisiologis umum yang membantu mereka memecahkan masalah serupa dan beradaptasi dengan kondisi yang serupa. Proses kebalikannya disebut divergensi. Inilah saat ketika dua makhluk yang memiliki nenek moyang yang sama menjadi semakin tidak mirip seiring berjalannya waktu. Sebagai contoh, beruang putih dan beruang abu-abu. Habitat mereka berbeda sehingga mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda. Beruang putih menjadi karnivora. Beruang coklat adalah omnivora. Ukuran dan warna bulu mereka berbeda.
Selain itu, beruang putih memiliki telapak kaki unik yang memungkinkannya bergerak di atas es. Evolusi konvergen adalah ketika kelelawar, kupu-kupu, dan burung memiliki nenek moyang yang berbeda. Tetapi dalam proses evolusi, mereka semua mengembangkan sayap. Hal yang paling penting adalah beberapa dari kalian bisa menyaksikan evolusi konvergen sekarang juga di rumah. Lihatlah anjing pug dan kucing Persia. Apakah kalian melihat kesamaannya? Dua hewan yang berbeda, kucing dan anjing, tapi mengapa mereka tiba-tiba menjadi sangat mirip? Bentuk tengkorak yang rata, mata yang agak mirip. Mereka mendapatkan ciri-ciri yang sama di bawah kondisi hidup yang serupa. Dan kondisi tersebut adalah rumah dan apartemen kita, serta keinginan egois kita untuk membuat hewan-hewan menjadi lucu. Penampilan anjing pug dan kucing Persia adalah hasil dari pembiakan selektif yang dilakukan oleh manusia. Itulah mengapa hal ini disebut konvergensi buatan. Sayangnya, hal ini menyebabkan masalah kesehatan besar pada hewan peliharaan malang ini. Para ilmuwan telah memindai sekitar 2.000 tengkorak kucing dan anjing dan menemukan kesamaan dalam bentuk tengkoraknya. Jadi siapa yang tahu? Mungkin dalam beberapa juta tahun atau bahkan lebih cepat, kita sama sekali tidak bisa membedakan kucing rumahan dari anjing. Contoh mencolok lain dari evolusi konvergen adalah kepiting. Ya, bagi banyak ahli biologi evolusi, mereka adalah beberapa makhluk paling menakjubkan dan rumit di bumi. Tapi apa yang begitu rumit tentang mereka? Mereka membingungkan para ilmuwan. Kelihatannya semua kepiting itu sama, tapi sebenarnya mereka mewakili kelompok yang berbeda. Artinya, beberapa kepiting adalah kepiting sejati dan beberapa kepiting bukanlah kepiting sejati. Oke, ini memang agak membingungkan. Sebagai contoh, kepiting sejati adalah kepiting perenang, kepiting lumpur, dan beberapa lainnya. Kepiting kelomang dan kepiting pertapa disebut sebagai kepiting palsu. Tapi apa bedanya? Mereka berbeda ukuran, tapi secara penampilan mereka hampir sama. Capit, mata, cara berjalan. Perbedaannya ada pada kakinya. Kepiting sejati memiliki 4 pasang kaki panjang, sedangkan kepiting palsu memiliki 3 pasang dan 1 pasang kecil di bagian belakang. Ya, mereka memiliki cangkang yang datar dan keras serta ekor yang melengkung, tapi nenek moyang mereka yang sama tidak memiliki ciri-ciri ini. Selain itu, selama 250 juta tahun terakhir, evolusi telah mengubah struktur dan penampilan kepiting beberapa kali. Artinya makhluk-makhluk yang berbeda secara independen satu sama lain mengembangkan cangkang yang tidak biasa ini. Seolah-olah ada contoh cangkang ideal untuk hidup di tempat-tempat tertentu yang berair. Dan hewan-hewan yang berbeda mendapatkan contoh ini di punggung mereka. Dan cangkang bukanlah satu-satunya hal. Para ilmuwan telah menciptakan istilah yang berarti menjadi seperti kepiting. Istilah itu adalah karsinisasi. Ketika seekor hewan kehilangan bentuk mirip kepitingnya selama evolusi, itu disebut dekarsinisasi. Dengan mempertimbangkan semua hal ini, muncul sebuah pertanyaan. Dalam kasus terenggiling, jelas mengapa beberapa mamalia memiliki moncong yang memanjang, cakar depan yang kuat, dan kuku yang panjang. Lebih mudah mendapatkan semut dengan ciri-ciri ini. Tapi mengapa alam membuat banyak hewan terlihat seperti kepiting? Apa keuntungan evolusioner dari bentuk kepiting? Para ilmuwan memiliki beberapa gagasan. Karsinisasi memberikan hewan cangkang keras yang terbuat dari kalsium yang melindungi mereka dari musuh. Berjalan menyamping memungkinkan mereka menjadi gesit dan cepat. Dengan bergerak seperti ini, mereka tidak kehilangan pandangan terhadap musuh yang mengejar mereka. Namun ada pengecualian di sini. Kepiting laba-laba berjalan lurus, sedangkan kelomang yang bukan kepiting sejati dan tidak mengalami karsinisasi justru berjalan menyamping. Ilmuwan belum memiliki gambaran jelas dan tidak dapat menyebutkan alasan pasti karsinisasi, tetapi semakin banyak informasi genomik tentang makhluk ini yang kita miliki, semakin dekat ilmuwan mendapatkan jawabannya. Tapi mengapa semua ini diperlukan? Nah, jika para peneliti dapat melacak evolusi kepiting, mereka akan memiliki garis waktu selama 250 juta tahun. Para ilmuwan akan dapat memahami faktor lingkungan mana yang menyebabkan hewan memperoleh ciri-ciri kepiting dan faktor mana yang membuat ciri-ciri tersebut hilang. Dan yang paling menarik, para ilmuwan akan dapat memahami hewan mana yang akan menjadi kepiting selama evolusi konvergen. Mari kita pertimbangkan apakah sesuatu yang serupa bisa terjadi pada spesies manusia. Faktanya, evolusi konvergen juga menyentuh kita. Bergantung pada suhu, tekanan atmosfer, dan banyak faktor lainnya, manusia mengembangkan ciri-ciri yang berbeda. Sebagai contoh, penduduk daerah dataran tinggi dengan kadar oksigen rendah memiliki paru-paru yang lebih besar.